telah membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam terang benderang yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Inayati As. Kepada Ibu Inayati As dipersilakan. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Urutan acara kita selanjutnya yaitu pengibasan materi guru penggerak kepada rekan sejawat dan kepala sekolah tentang penerapan budaya positif di SD Negeri 25 Payakumbuh yang disampaikan oleh Ibu Nila Permatasari. Pada Ibu Nila kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara pengimbasan materi modul 14 tentang budaya positif ini. Kemudian salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah dan kepada majelis guru serta teman-teman semua. Pada kali ini, terima
dan Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Sonia Anggraini, Kepala Sekolah SD Negeri 51. Adapun rancangan tindakan aksi nyata ini dimulai dari latar belakang. Kita tentu tahu bahwa murid kita ini tidak suka dengan peraturan. Karena kalau mereka melanggar, mereka akan mendapatkan hukuman. Otomatis hukuman itu akan mempermalukan dirinya sendiri. Makanya anak-anak kita ini paling anti dengan namanya sebenarnya peraturan. Tapi karena mereka takut dihukum, makanya mereka mengikutinya semua. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin terhadap diri mereka itu menjadi kuat dan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal ini adalah tentang nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, toleransi, peduli lingkungan. Kemudian tolak ukur. Dari aksi nyata ini kita akan dapat membentuk keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Sebenarnya di awal pembelajaran kita sebagai wali kelas hendaknya kita melakukan kesepakatan kelas dulu di kelas. Setelah kita melakukan kesepakatan kelas, baru kita ambil menjadi keyakinan kelas. Jadi nanti anak-anak itu dia kalau melakukan pelanggaran otomatis dia akan tahu konsekuensinya seperti apa. Ini ada saya lakukan di kelas tentang penerapan dan menjalankan keyakinan kelas. Awalnya membagikan stick note kepada anak-anak semua dan kita minta mereka untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan kesepakatan dalam kelas. Dari aspirasi mereka itu kita gabungkan. Itu contohnya ada di sebelah kanan Ibu lihat, itu dia kesepakatan kelas 6. Kemudian lini masa tindakan. Yang pertama dalam kegiatan ini saya menghadap Bapak Kepala Sekolah dulu untuk menjelaskan penanaman budaya positif dan keyakinan di sekolah serta meminta izin kepada Bapak untuk mendiseminasikannya bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Itulah yang saya lakukan tadi. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Setelah kegiatan ini, mari kita bersama untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Kemudian memantau dan merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan adalah yang pertama dukungan dari kepala sekolah. Alhamdulillah dari sejak awal mengikuti tes calon guru penggerak saya mendapat dukungan penuh dari Bapak. Terima kasih Bapak. Kemudian dari rekan guru dan serta murid agar tindakan ini dapat tersusun dengan baik dan lancar secara menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah juga saya mendapatkan dukungan. Misalnya saya meminjam satu Chromebook itu untuk melakukan pikon. Karena kalau pakai laptop ini suaranya tidak keluar. Jadi Bapak boleh meminjam satu laptop. Dan juga kepada orang tua murid kita akan mengapresiasikan kepada orang tua bagaimana cara menanamkan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan budaya positif di kelas. Baiklah, sekarang kita masuk pada aksi nyata modul 14 tentang pengimbasan, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang para guru hebat, Bapak Kepala Sekolah. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercintai. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Adapun materi yang akan saya sampaikan nantinya, inilah konsep utamanya modul budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam keyakinan kelas, serta akhirnya nanti masuk pada segitiga restitusi. Kita lihat bagian yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi
dengan siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Di sini maksudnya kita mengenalkan budaya-budaya yang ada di sekitar kita kepada anak-anak semua. Di mana sekarang di daerah kita sudah masuk pada budaya lokal, yaitu mulai lagi untuk mempelajari budaya alam Minangkabau. Yang ketiga, bergotong royong, mengajak murid kita untuk saling bergotong royong dan mempunyai sikap saling kerjasama. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Apapun yang ada sesuai dengan perkembangan zaman, cobalah kita ikuti, walaupun secara perlahan. Yang kedua, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kapan perlu jangan kita gunakan sama sekali. Dimana kita seringkali sama kita lihat kalau anak tidak melanggar sesuatu, kita hukum. Karena kita yang langsung memberikan sanksi kepada mereka. Sebenarnya itu tidak boleh. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Misalnya, anak-anak ibu coba duduk dengan rapi, nanti ibu kasih hadiah. Sebenarnya itu tidak boleh, karena anak-anak itu akan berperilaku baik kalau mereka mendapat hadiah. Jadi bukan dari hati mereka. Begitu juga dengan hukuman. Kalau melakukan itu nanti kena hukum. Berarti mereka takut, bukan datang dari diri mereka sendiri. Kemudian, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam, bukan eksplisit. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 hal motivasi perilaku manusia. Yang pertama kita lihat, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, murid yang motivasi perilakunya hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian, murid melakukan disiplin diri ini karena dia hanya takut dengan hukuman. Jadi ini semata-mata bukan dari dirinya, tapi karena dia takut untuk dihukum. Ini termasuk juga motivasi yang bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Seperti yang seperti tadi kita bilang, kalau bisa dia belajar, nanti kasih hadiah. Berarti dia memikirkan di pikiran dia, oh kalau saya melakukan yang baik, nanti dia mendapat hadiah. Berarti dia tidak melakukan yang dari hati mereka sendiri. Mereka
melakukan sebuah tindakan hanya untuk mendapatkan imbalan, pujian, dan hadiah dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga inilah motivasi yang paling baik, di mana murid yang mempunyai motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Oh, kalau saya lakukan ini, berarti saya sudah melakukan nilai yang baik. Jadi itu datangnya dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari orang lain, bukan karena dihukum, bukan karena diberi hadiah, tapi memang dari diri mereka sendiri. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasinya dan perilakunya bersifat internal dari diri mereka sendiri. Kemudian, sebagai manusia, kita mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini adalah kebutuhan fisiologis, di mana kita bertahan untuk pertama makan, kesehatan, rumah. Itu yang kita lakukan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan psikologis, yang mana kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial dengan kita, dengan teman, kita dengan guru, kita dengan orang tua. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Dengan kita mau bisa diterima oleh orang lain dan kita sudah merasakan adanya perhatian dan kasih sayang orang lain kepada kita. Yang ketiga, penguasaan. Ini adalah kebutuhan pengasuhan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Contoh, anak-anak yang mengikuti lomba, mereka bisa yakin bahwa mereka mampu. Kemudian mereka itu butuh atas kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Inilah 5 kebutuhan dasar yang kita miliki sebagai manusia, yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita butuh bertahan hidup, apakah kita butuh kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk itu, saya menyediakan kuesioner. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan diri sendiri. Nanti akan kita kelompokkan. Nomor 1 sampai 10 itu adalah nanti tentang kebutuhan dasar, kasih sayang, dan rasa diterima. Kalau poinnya yang paling tinggi, misalnya nomor 1 sampai 10 jumlahkan poinnya. Itu yang paling tinggi, berarti tergolong kebutuhan yang Bapak Ibu inginkan adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kalau untuk nomor 11 sampai 20, itu kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. 21 sampai 30 kebebasan, dan 31 sampai 40 kesenangan. Nanti Ibu Bapak Ibu isi sesuai dengan diri Bapak Ibu sendiri sekali ini.
satu yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Berikanlah sayang diriku, aku menyayangi diriku. Tapi kita semua berikanlah kasih sayang kita kepada Bapak. Nah, yang kedua kita lihat Bude. Bude nilainya yang paling tinggi sama dengan Bapak. Nomor 1 sampai 10 juga butuh dengan kasih sayang. Dan kita cari sama Bude. Yang ketiga Reza. Reza yang paling tinggi, iya Pak, nomor 1 sampai 10. Butuh kasih sayang. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa. Amin. Kita lihat Pak Upi. Pak Upi paling tinggi yang nomor 31 sampai 40. Kesenangan. Yang ini nanti kita bisa pergi jalan-jalan. Kita lihat Artini. Artini sama juga dengan Pak Upi. Juga butuh kesenangan. Yani nomor 1 sampai 10 sama dengan Bapak dan Bude. Bukan saya. Molly nomor 31 sampai 40 kesenangan. Surah 3 Pak. Berarti surah 3 ini Pak. Kita lihat yang Kinayati. Mana dia ini? Astiti, Ibu Astiti dia butuh juga kasih sayang. Ibu Wenti, Ibu Wenti juga, Ibu Wenti butuh nomor 11 sampai 20 kekuasaan. Ibu Inayati nomor 1 Pak juga butuh kasih sayang. Karena rata-rata oh ya, Eka juga butuh nomor 1 kasih sayang. Jadi rata-rata Bapak dan Ibu semua butuh kasih sayang. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian, bagaimana konsep disiplin itu bisa dikatakan sebagai identitas gagal? Yaitu yang pertama, kita memberikan disiplin dengan cara hukuman. Hukuman ini sangatlah menyakitkan bagi anak didik kita. Kemudian mereka tidak nyaman. Murid menjadi takut, bersifat memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahan. Karena dia takut dihukum, lalu dia berbohong. Contoh, dia melakukan kesalahan misalnya mengganggu teman. Nanti kalau saya bilang jujur, saya akan kena marah. Otomatis dia akan menyembunyikan kesalahannya. Dan kemudian membuat murid menjadi rendah diri. Yang kedua, penghargaan. Berarti penghargaan yang kita berikan selama ini kepada anak-anak yang nilainya, misalnya disiplinnya tinggi, itu sebenarnya juga tidak bagus. Karena mereka akan melakukan sesuatu itu kalau ada penghargaan, kalau ada hadiah. Oh bagus, kita kerjakan ini lagi, kita dapat hadiah dari itu. Berarti itu tidak dari diri mereka sendiri. Jadi kalau kita menerapkan disiplin dengan penghargaan, itu tidak efektif dan juga bisa merusak hubungan. Maksudnya sifat iri, di mana teman yang satu akan merasa iri kepada teman yang selalu mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu hanya dengan imbalan saja, bukan dari kreatif yang ada pada diri mereka sendiri. Dan menghukum dengan sistem ranking. Kita sudah tahu bahwa sejak kurikulum K13, rapor kita sudah tidak menggunakan ranking lagi. Itulah salah satunya. Konsep disiplin itu bisa kita secara berangsur-angsur untuk menghilangkannya. Kemudian yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Karena mereka hanya melakukan sesuatu dengan penghargaan, berarti kita sudah merampas hak mereka untuk menghargai diri mereka sendiri. Mereka tidak yakin lagi apa yang sesuai dengan kemampuan mereka. Lagi, itulah salah satunya. Konsep disiplin itu bisa kita secara berangsur-angsur untuk menghilangkannya. Kemudian yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Karena mereka hanya melakukan sesuatu dengan penghargaan, berarti kita sudah merampas hak mereka untuk menghargai diri mereka sendiri.
Mereka tidak yakin lagi apa yang sesuai dengan kemampuan mereka. Bagaimana pula dengan konsep disiplin dengan identitas yang sukses? Satu, konsekuensi. Disinilah maksudnya hukuman itu kita ganti dengan konsekuensi. Contoh tadi, di awal pembelajaran kita melakukan kesepakatan kelas dengan anggota di dalam kelas. Setelah kesepakatan kelas, kita melakukan konsekuensi. Jadi misalnya, kalau tidak membuat PR, belajar di luar. Jadi bukan kita yang bilang lagi, kamu tidak membuat PR, nak, langsung keluar. Kan gitu. Apa yang kamu lakukan, nak? Saya tidak membuat PR, Bu. Jadi apa konsekuensinya? Saya keluar. Jadi mereka sendiri yang melakukannya. Mengubah lagi pola pikir kita bahwa hukuman itu kita ganti lagi dengan konsekuensi. Itu konsekuensi itu datangnya dari diri mereka sendiri. Konsekuensi ini penguatannya jangka pendek. Bisa lagi kita rapatkan bersama, kita diskusikan lagi. Misalnya konsekuensinya terlalu berat, anak-anak juga bisa nanti akan mengubahnya. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian dengan cara restitusi. Dengan cara restitusi ini, murid bertanggung jawab untuk memberlakukannya. Fokus kepada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Muridlah yang memegang diri akan, kalau dia melakukan kesalahannya, jangan dekat orang yang rami kita marahkan. Karena kalau dekat orang yang rami kita marahkan, otomatis itu akan menumbuhkan sakit hati di hati anak. Lama-lama juga bisa jadi dendam. Ibu itu memarahi saya dekat teman-teman semua. Akhirnya anak-anak malu dia. Alangkah baiknya kita panggil anak itu secara empat mata, kita tanyakan apa yang sedang dilakukannya dan bagaimana pula konsekuensi yang harus dilakukannya tersebut. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut dosen tahun 2004. Adapun ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaannya, kita lihat kasus, kita sering melihat anak kita tidak membuat PR. Kalau yang hukuman bagaimana? Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Maksudnya, kamu tidak membuat PR, sekarang kamu berdiri di luar hormat bendera. Itu adalah namanya hukuman. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Kita ganti dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini maksudnya di awal kita menyepakati kalau tidak membuat PR berarti PR-nya dibuat jam istirahat. Secara otomatis anak membuat waktu istirahat atau membuat 3 kali lipat. Itu dari diri mereka langsung, bukan kita yang membilangkan. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau konsekuensi ini kita di sini sebagai pemantau, karena kita melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Yang paling bagusnya restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Kita panggil dia, kenapa kamu tidak membuat PR? Ada yang mau ceritakan sama ibu, dia ceritakan, saya malam ini ibu, katakan semua. Jadi apa kelas yang kita lakukan bersama? Ya Bu, kalau kita membuat PR, saya mau tidak istirahat. Seperti itulah kita kepada anak. Jadi kita terbuka dan anak pun dia bisa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian kita masuk pada 5 posisi kontrol restitusi. Silakan Bapak Ibu lihat di posisi manakah Bapak Ibu sekarang. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang paling bagus adalah kita sebagai
manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol ini di sekolah adalah misalnya kita sering menemui waktu upacara bendera anak-anak tidak memakai atribut lengkap, mulai dari sepatu, topinya, dasinya. Kalau kita sebagai penghukum, kita lihat penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu yang selama ini yang kita lakukan di sekolah kita. Iya Bapak Ibu. Jadi kita selama ini sudah berdiri di posisi penghukum. Yang kedua, kalau kita membuat rasa bersalah, kita akan mengatakan kepada anak, berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Jadi kita membuat gara-gara anak kita kecewa, jadi dia sudah menjadi membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ayolah yang tertib buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi kita sebagai teman kepada murid. Yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Yang kelima, manajer. Manajer inilah kita mencari tahu apakah kamu tahu kesalahan kamu. Dia sendiri yang mengatakan apa kesalahan dia. Lalu kita langsung, kamu tidak lengkap sini baris. Nah, seperti itu. Tapi apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya Bu, saya tidak tahu Bu, tapi saya tidak bertemu Bu. Ya Ibu, kalau di posisi kamu juga akan melakukan hal yang sama. Jadi kita seakan-akan kita masuk pada diri anak tersebut. Itulah posisi kontrol yang paling bagus itu sebagai manajer. Masuk kita kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Bapak Ibu, kalau kita mengendarai motor, kita tentu menggunakan helm atau kaca spion motor harus lengkap. Karena apa? Kalau tidak memakai helm, kita akan kena tilang. Berarti kita patuh karena peraturan. Tetapi coba kalau Bapak Ibu keluar menggunakan masker, apa tujuannya? Agar terhindar dari kesehatan. Itu datangnya dari orang lain atau dari diri Bapak Ibu sendiri? Dari diri kita sendiri. Kita yakin, kalau saya keluar dalam cuaca seperti ini, saya akan terkena penyakit. Lebih baik saya memakai masker. Itulah dia mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan. Peraturan kalau kita langgar ada hukumannya. Nah, kemudian ini video kegiatan waktu kami kelas 6 membuat keyakinan kelas.
berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk yang positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kalau kita buat kesepakatan yang panjang, itu susah anak-anak mengingatnya. Makanya kita gabungkan dalam bentuk kesepakatan yang umum, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi mereka tahu kalau hanya kita yang membuat itu bukan namanya kesepakatan kelas. Jadi harus semuanya kita libatkan. Nah, di akhir tibalah kita pada segitiga restitusi. Inilah dia, pada segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kita menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Di sini, di awal ini kita panggil anak kita secara tatap muka. Kita tanyakan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian setelah dari itu kita tanyakan apa keyakinan yang sudah dilanggarnya. Baru kita minta dia dan setelah mereka melakukan kesalahan apa yang harus mereka lakukan lagi. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ini juga sudah saya lakukan di kelas. Sebelumnya kita akan mencatat skenario percakapannya. Ini adalah temanya bercanda menjadi pertengkaran. Itu yang banyak kita temui sekarang. Anak-anak itu bilang awalnya bercanda, Bu, tapi akhirnya mereka menjadi pertengkaran. Di mana waktu ini terjadi pada saat pembelajaran matematika. Di mana kawannya sibuk mengumpulkan tugas di depan. Ternyata si Dika dan Doni mereka bertengkar. Lalu datanglah Abib memberitahu kepada kami bahwa ada pertengkaran antara Dika dan Doni. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bin, sana masuk Bin. Maaf Bu, tadi Dika sama
Coba dikategorikan apa masalah sebenarnya. Aku dibilangnya mendorong Bu, aku dibilangnya aku nyontek Bu. Padahal aku cuma mendorong Bu. Benar itu Doni. Nah, ibu memahami kondisi kita. Kita akan merasa kesal kalau kita dituduh oleh orang lain melakukan hal yang tidak kita lakukan. Nah, sekarang apa yang kita lakukan selanjutnya, Bu? Tadi kejadiannya sama Doni kan kepada saya menolak. Terus diterusnya yuk kejadiannya saya sama Doni Bu. Terus begitu saya kamu Oh, begitu. Jika melakukan hal itu pasti punya alasan, kan? benar Bu, saya coba emosi tadi Bu. Untung Dika tidak melakukan hal yang lebih gegabah lagi. Ini hanya mematahkan rol Doni. Apakah Dika dan Doni masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih Bu. Berdua itu, apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Betul. Menurut Doni, kesepakatan kelas mana yang tidak sesuai? Saling menghargai Bu. Doni yakin dengan nilai itu? Yakin Bu, hanya saja saya tadi bercanda Bu. Menurut Dika, kesepakatan kelas mana yang tidak sesuai? Dan tidak boleh bertengkar Bu. Dika yakin dengan nilai itu? Yakin Bu, hanya saja saya tidak emosi Bu. Dika, Doni, sekarang apakah ingin memperbaiki masalah ini? Ingin Bu. Nah, Dika, apa yang akan Dika lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya menyadari kesalahan saya sendiri Bu. Dan saya juga mau minta maaf kepada Bu. Dan saya akan mengganti role Doni yang patah Bu. Dan kedepannya saya akan mengatur emosi saya. Apa yang akan Doni lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya menyadari bahwa kalau kita benar-benar berlebihan menyebabkan pertengkaran, saya akan minta maaf kepada Dika dan tidak akan bertengkar kembali. Alhamdulillah, Dika, Doni sudah menyelesaikan masalahnya sendiri. Ibu bangga kepada kalian berdua. Dan terima kasih dalam saya. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Iya, Ozil, Albim, halo, ada apa? Bu, kami ingin melaporkan bahwa Dini tidak piket lagi. Tidak tiket lagi. Maksudnya, jadi sudah tidak tiket ya? Iya Bu, sudah 3 kali tidak piket. Loh, kenapa ini tidak tiket? Bu, kami tidak tahu alasannya apa, tapi kami sudah berulang-ulang kali menasihatinya, tapi Dini tidak mendengarkan. Oh begitu. Coba besok waktu istirahat panggil Dini untuk datang ke ruangan ibu ya. Iya Bu. Terima kasih Ozil, Albim, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, nama saya Doni, murid kelas 6 dari SDN 25 Payakumbuh. Saya merasa senang dengan adanya pembelajaran ini, membuat saya merasa yakin akan nilai-nilai kesepakatan kelas yang dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Apriandi, yang murid kelas 6 SDN 25 Payakumbuh. Saya senang menghadapi pelajaran ini dan saya juga menyadari kesalahan saya sendiri. Saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodini, murid dari kelas 6 SDN 25 Payakumbuh. Saya sangat senang tentang permasalahan piket saya sudah selesai dan saya sudah menyadari tentang penerapan nilai kesepakatan kelas kami yang telah kami buat bersama-sama. Yang pertama, kita memanggil anak tersebut untuk kita tanyakan tentang apa yang telah mereka lakukan. Ini ada nanti videonya, kita lihat skenario-nya. Kami memanggil mereka berdua untuk menanyakan apa yang telah mereka perbuat selama dalam proses pembelajaran. Di sini kami menanyakan kepada kita apa yang terjadi sebenarnya. Secara langsung kita menceritakan apa yang telah dia perbuat. Dari cerita mereka, saya menanyakan, berarti kamu sudah melakukan apa? Lalu mereka bilang sendiri, ya Bu, kami sudah bertekad. Tapi kalau sudah bertekad bagaimana lagi? Saya mengakui kesalahan saya, Bu. Jadi apa yang kamu perbuat? Mereka langsung meminta maaf. Berarti mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kita hanya membimbing mereka saja lagi. Tanpa kita yang harus, kamu bertekad ya, kamu salah ya. Kita mengucap seperti itu. Dapat membimbing anak kita menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Aplaus untuk Mira. Urutan acara kita selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ya, silakan Bapak.
kepada Bapak yang telah memberi pertanyaan. Untuk selanjutnya, Terima kasih Bapak atas pertanyaan. Tadi pertanyaannya Bapak menanyakan apa contoh dari budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, budaya-budaya positif. Contohnya yaitu yang pertama tadi kita menerapkan disiplin positif. Salah satunya disiplin positif. Disiplin positif ini kita bisa terapkan dengan nilai-nilai kebajikan yang positif. Contohnya bergotong royong, kemudian sikap mandiri, kerjasama, toleransi, dan mau menerima keputusan yang diberikan secara bersama dan tentang kemanfaatnya untuk kepentingan bersama juga. Berarti nilai-nilai yang positif itulah budaya-budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Contohnya keberagaman, kita tidak hanya memandang anak itu dari segi misalnya anak ini pintar, tapi kita tahu bahwa mereka bisa menerapkan nilai-nilai yang positif itu yang dari dirinya. Mereka yakin kalau mereka melakukan ini berarti ini salah. Kalau mereka melakukan seperti ini bisa membahayakan teman. Jadi kita membangun budaya positif dari diri anak itu untuk dia disiplin, untuk dia bekerja sama, peduli, toleransi. Seperti itu. baiklah Bapak Ibu, terima kasih kepada Bu Nila yang telah memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Yang pertanyaan selanjutnya kami persilahkan kepada ibu-ibu semua untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi yang telah dipaparkan oleh Bu Nila tadi. Silakan kepada Bu Endang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Setelah saya mendengarkan dari paparan tadi, penjelasan dari Ibu Nila, yaitu terutama tentang motivasi ada dari internal, dari diri sendiri, kemudian dari eksternal. Mungkin selama ini kita di sekolah, budaya kita itu siapa anak-anak yang meraih prestasi itu terutama misalnya kenaikan kelas atau terima rapor. Itu biasanya dari ranking 1 sampai 3 itu selalu diberikan hadiah atau penghargaan. Pun selama ini mungkin kita dalam pembelajaran kita memang sebagai seorang guru itu selama ini mungkin yang saya lakukan sebagai seorang guru, ketika anak itu mencapai prestasi atau mencapai suatu kegiatan yang bagus, itu selalu kita memberikan reward atau penghargaan, baik itu misalnya berupa uang atau berupa hadiah. Mungkin selama ini itu yang kita lakukan. Jadi tadi setelah saya mendengarkan paparan dari Ibu Nila, itu berarti anak itu mengharapkan saya juara 1 pasti mendapatkan hadiah, kan itu dari anak selama ini. Jadi tadi setelah mendengarkan paparan dari Ibu Nila, kalau bisa anak itu tidak mengharapkan lagi. Jadi apa yang ada pada dirinya, kalau saya berbuat ini berarti nanti pasti saya akan seperti ini. Nah, kan itu tadi. Jadi pertanyaan saya sebagai seorang guru, bagaimana caranya mungkin yang selama ini kita lakukan beberapa tahun ini, anak yang berprestasi, anak yang ingin yang lebih selalu kita berikan reward. Ya. Jadi bagaimana kita merubah paradigma atau kebiasaan ini? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa melakukan untuk memberi reward kepada anak yang benar. Di sini mungkin kita mengubah caranya lagi. Pertama kita kan baiklah anak-anak ibu, siapa yang siap nomor 1 ibu kasih hadiah ini. Jangan kita bilang itu dulu, kita rubah itu. Lakukanlah, kerjakanlah tugas kamu sesuai tanggung jawab kamu. Nanti jangan kita beritahu dulu apa nanti ada hadiahnya atau ada hukumannya, jangan kita beritahu dulu. Tapi biarlah mereka melakukan sesuai dengan apa yang ada pada kemampuan diri mereka. Nanti sebagai bentuk penghargaan di akhir, baru kita kasih tahu. Yang tadi setelah dilakukan pengamatan, ibu memberikan penghargaan kepada anak-anak ibu. Jadi bukan dari awal kita mengasih tahu kepada mereka bahwa siapa yang siap dapat hadiah, tapi sudah di akhir. Jadi mereka nggak tahu mau dia dulu siap mau enggak.
mereka nggak akan tahu kalau mereka itu akan diberi hadiah. Jadi kita secara perlahan kita merubah lagi cara kita untuk mungkin kepada anak, jangan terlalu sering bilang cepatlah anak siapkan, nanti ibu beri hadiah. Siapa yang nilai 100 ibu beri hadiah. Jangan lagi memulai kata itu di awal. Kita terapkan itu sebagai konsekuensinya. Kalau kita belajar dengan rajin, kita juara. Makanya mungkin karena itu Bu Enda sudah dihilangkan ranking. Itulah mungkin ada ranking. Beda halnya dengan perlombaan. Kalau perlombaan siapa yang menang tentu ada hadiah. Jadi itu jangan dalam pembelajaran jangan kita memancing motivasi anak dengan belajarlah dengan baik, dengan rajin dulu, nanti ibu kasih hadiah. Nah, nanti ibu kasih hadiah. Kata-kata itulah yang nantinya hanya menanamkan pemikiran kepada murid kita bahwa oh kalau saya seperti itu saya dapat hadiah. Enggak. Jadi seperti itu jangan kita tanamkan dari awal. Tapi biarlah mereka melakukan sesuai dengan kemampuan mereka. Seperti itu Bu Endang. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu semuanya, demikianlah kegiatan dan rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan bersama dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita ini dapat terwujud berdasarkan pemaparan materi dari Ibu Nila tadi. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Nila yang telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Demikianlah saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuriza, Kepala SD Negeri 25 Payakumbuh. Kemarin, Kamis 17 November 2022, saya mengikuti aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Nila Permatasari, yang mana beliau adalah sebagai guru penggerak. Acaranya yaitu pengimbasan materi program guru penggerak kepada guru-guru dan kepala sekolah di SD Negeri 25 Payakumbuh. Terlihat sekali guru-guru sangat antusias untuk mengikuti serta mencermati apa yang disampaikan oleh Ibu Nila Permatasari. Cara Ibu Nila Permatasari menyampaikan sangat menarik. Ditambah lagi materi juga sangat bermutu, yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ibu Nila Permatasari juga mencontohkan hal yang telah dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif di kelasnya. Pada kesempatan itu, Ibu Nila Permatasari juga mengajak guru-guru berkreasi atau mencontoh apa yang telah dilakukan di kelasnya. Dengan adanya pengimbasan materi program guru penggerak ini, mudah-mudahan dapat merubah paradigma guru sebagai agen perubahan, dan guru yang dapat menyesuaikan diri dengan zaman untuk menjadi putra-putri Indonesia. Demikian apresiasi saya terhadap pengimbasan Ibu Nila Permatasari. Semoga tetap semangat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Susilowati, SPD, guru kelas 5 SDN 25 Payakumbuh. Pada hari ini, kita Majelis Guru dari SD 25 Payakumbuh telah sama-sama mendengarkan, yaitu tentang paparan dari Ibu Nila tentang desimilasi aksi nyata budaya positif. Jadi, setelah kita sama-sama mendengarkan dari paparan Bu Nila, saya sebagai guru kelas 5 akan memberikan sedikit tanggapan tentang masalah yang telah disampaikan oleh Bu Nila, yaitu mengenai pembelajaran di sekolah kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya pribadi sebagai guru kelas 5, selama ini mungkin apa yang kita lakukan sebelum ada guru penggerak yang telah ditetapkan oleh Kota Payakumbuh, mungkin selama ini apa yang kita lakukan sebagai guru ada sedikit kesalahan. Namun setelah kita sama-sama mendengarkan dari paparan Ibu Nila,
tentang budaya positif, saya yakin dari murid kita kelas 1 sampai kelas 6, anak kita bisa kita didik, bisa kita sampaikan di dalam pembelajaran mengenai kebiasaan budaya positif. Saya yakin kalau kita bersama-sama berusaha, maka sekolah kita akan secara perlahan, sedikit demi sedikit, anak kita akan bisa mengikuti budaya positif itu dengan baik. Mungkin kita bersama-sama dari majelis guru kelas 1 sampai kelas 6, kita bekerja sama, kita bisa berkolaborasi dengan Ibu Nila yang telah ditetapkan sebagai guru penggerak di Kota Payakumbuh. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Nila hari ini kita bisa melaksanakan bersama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah tanggapan dari saya sebagai guru kelas 5. Semoga kita bersama dapat maju bersama untuk SD 25 Payakumbuh. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Media Fitri, guru kelas 2 di SD Negeri 25 Payakumbuh. Adapun tanggapan kami terhadap pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Nila Permatasari, calon guru penggerak angkatan 6, berkaitan dengan budaya positif dimulai dari disiplin yang positif. Yang pertama, kami sangat termotivasi untuk menerapkan budaya positif kepada seluruh peserta didik yang ada di SD Negeri 25 Payakumbuh. Yang kedua, saat pemaparan materi berkaitan dengan budaya positif, Ibu Nila sangat menguasai materi yang diberikan kepada seluruh majelis guru. Adapun harapan kami, yang pertama, semoga Ibu Nila dapat menyelesaikan program guru penggerak angkatan 6 dengan nilai yang baik dan dapat menerapkan ilmunya khususnya di dunia pendidikan di Kota Payakumbuh. Yang kedua, semoga budaya positif dapat diterapkan di sekolah kami, yakninya SD Negeri 25 Payakumbuh. Demikianlah tanggapan kami berkaitan dengan aksi nyata yang diberikan oleh Ibu Nila Permatasari, calon guru penggerak angkatan 6 di Kota Payakumbuh. Kami sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.